Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suryana. Saya mahasiswa PPG Kimia di Universitas Palangkaraya. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran kimia di SMA Taruna Bakti Bandung. Oke, silakan untuk masuk siswa-siswi. Oke, silakan kerja menempati meja masing-masing. Oke, udah masuk semua ya. Baik, terima kasih semuanya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Taruna Bakti. Ya, silakan untuk berdiri semuanya. Siap tanah air, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Berat cintamu yang dikejar, tujuan dengan suci tanah bakti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kalian sudah bisa hadir tepat waktu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama. Saya minta tolong salah satu siswa untuk memimpin doa ke depan. Saya minta Danendra untuk memimpin doa ke depan. Silakan memimpin dulu. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Berikutnya kita coba cek kehadiran dari siswa-siswi semuanya. Kita absen dulu ya. Aini Cleo ada? Oke. Alia Nabila ada? Boleh suaranya yang keras ya biar terdengar. Aprian. Oke. Kalista. Danendra. Oke. Tiara Madina. Oke ya. Alhamdulillah semuanya hari ini bisa hadir ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya. Oke, udah pada sarapan semuanya? Sudah ya. Oke, mungkin sarapannya beda-beda, yang penting kita sudah siap untuk belajar hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita coba mereview ulang materi sebelumnya. Kita sudah belajar tentang asam dan basa ya. Karena hari ini kita akan mempelajari tentang hidrolisis garam. Tentunya kita harus pahami dulu materi asam dan basa. Ada yang masih ingat apa itu asam dan basa, apa bedanya? Kalau asam gimana? Rasanya apa kalau asam? Asam. Kemudian apa lagi? pH-nya di mana? Di bawah 7, betul. Kemudian membirukan kalau lapus gimana? Memerahkan apa? Lapus apa? Biru. Kemudian apa lagi? Dalam air terionisasi menghasilkan apa? H+, ion H+. Paham ya? Oke, coba satu lagi. Kalau basa berarti apa? Rasanya seperti apa? Oke, pintar, pahit. Kemudian pH-nya di atas 7. Kemudian membirukan, memerahkan? Membirukan, lakmus merah. Kemudian dalam air terionisasi menghasilkan ion apa? Ion OH-. Paham ya? Kalian masih ingat senyawa yang ada di sekitaran kita kira-kira yang memiliki sifat asam apa saja? Cuka, betul ya. Cuka itu adalah asamnya asam lemah ya. Itu adalah asam asetat. Kemudian yang sifatnya basa kira-kira yang masih kalian ingat? Sabun, betul ya. Sabun itu sifatnya basa. Jadi banyak sekali manfaat dari senyawa-senyawa kimia ya. Selain senyawa kimia itu ada beberapa yang berbahaya juga sebenarnya ya, tapi tidak semuanya berbahaya. Oke, paham sampai sini? Paham ya?
Nah, kemudian berikutnya, oke, ada yang mau tanyakan dulu? Kalau asam tambah basa kira-kira produknya apa? Netral. Senyawa apa itu namanya? Garam ya. Jadi kalau asam tambah basa nanti menghasilkan sebuah garam ya. Dan garam biasanya itu sifatnya netral. Itu kalau netral itu kalau kuat dan kuat. Tapi kalau kuat sama lemah belum tentu netral ya. Oke, nanti kita akan bahas di pelajaran hari ini. Kemudian coba kalian lihat apa yang kalian lihat pada slide di depan ini. Boleh dibantu? Gambar apa di depan? Oke, ini adalah gedung-gedung buat kalian ya. Mudah-mudahan nanti kalian sekarang kan masih kelas 11, jadi kalian harus punya motivasi tersendiri supaya bisa masuk kampus-kampus yang kalian inginkan. Hampir semua siswa SMA ingin masuk ke sana, namun untuk masuk ke sana tidak gampang. Kita butuh perjuangan ya, terutama nilai-nilai yang harus kalian dapat di sekolah harus bagus ya. Apalagi kalau yang mau mengikuti jalur undangan ya. Oke, jadi dipersiapkan dulu ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini kalian termotivasi ingin belajar lebih serius lagi. Oke, lanjut berikutnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran hari ini diantaranya mengidentifikasi perubahan warna indikator lakmus merah dan lakmus biru dalam beberapa larutan garam. Jadi nanti kalian disediakan banyak garam, silakan kalian analisis, lakukan percobaan apa yang kalian dapat ya. Yang kedua itu adalah memahami penjelasan tentang kesetimbangan ion dalam larutan garam. Jadi nanti larutan garam akan terionisasi menghasilkan kation dan anion. Nah, itu untuk tujuannya. Nah, kemudian ada yang mau tanyakan dulu? Tujuannya tadi ya, boleh? Kalau dia garam, kenapa dia bisa nggak netral dan bisa membirukan atau memerahkan rasa plus? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa garam itu tidak menetralkan, tapi ada yang membirukan dan memerahkan gitu ya? Oke, jadi nanti kita harus tahu tuh. Jadi nanti di pembelajaran hari ini kita mau mengarah ke arah sana juga, tapi bagus sekali teman kalian ada yang sudah tahu. Oh, udah ada pertanyaan di sana gitu ya. Jadi kenapa garam itu tidak netral, tapi dia ada asam, ada juga basa. Jadi itu dipengaruhi oleh kation atau anion dari garam tersebut. Mana yang paling kuat? Nanti yang paling kuatlah yang menentukan sifat asam dan basanya. Begitu Fani saya. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Ya. Oke, barangkali ada yang bertanyakan dulu? Cukup? Cukup ya. Oke, lanjut. Lalu untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang apa? Tentang pengertian hidrolisis. Hidro itu apa? Air. Lisis itu penguraian. Ya, oke. Lalu garam itu hasil reaksi asam dan basa. Kemudian dan hidrolisis garam. Jadi kita harus tahu, oh hidrolisis itu apa, garam apa, kemudian hidrolisis garam apa, gitu ya. Jadi kita harus tahu satu persatu. Lalu reaksi hidrolisis seperti apa gitu ya, karena ini adalah senyawa-senyawa kimia, kita harus tahu cara mengionkan senyawa-senyawanya atau mereaksikan senyawa-senyawa tersebut. Itu materi yang akan dipelajari hari ini. Paham? Makanya tadi di awal saya menanyakan tentang asam dan basa dulu, karena itu yang menjadi dasarnya. Oke? Supaya kalian tahu nanti apa saja yang dinilai ketika pembelajaran. Mungkin mengingatkan kembali ya, karena kita sudah biasa melakukan itu semua. Yang pertama itu penilaian sikap. Jadi apa saja yang kita nilai untuk sikap adalah kerjasama kalian. Jadi nanti di sini sistemnya itu berkelompok. Jadi kalian harus kerjasama yang solid gitu ya. Oke. Kemudian harus percaya diri, nggak usah malu-malu, sebutkan, tanyakan gitu, apapun yang kalian belum pahami. Kemudian harus teliti. Jadi tidak asal-asal ketika melakukan percobaan. Karena kita akan mencocokkan antara teoritis sama eksperimennya. Oke. Kemudian untuk penilaian kognitif itu biasanya tes soal itu untuk mungkin kita biasanya ulangan harian, gitu ya, dan lain sebagainya, kuis dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian harus bisa mengisi menjawab soal-soal yang saya berikan. Ya. Kemudian berikutnya ada penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian keterampilan itu membuat laporan. Jadi kalian nanti buat laporan dari hasil percobaan yang kalian lakukan.
Nanti ada LKPD yang saya bagikan, laporannya dalam bentuk LKPD ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah untuk mekanisme pembelajarannya seperti apa? Jadi sistemnya praktikum atau melakukan percobaan, lalu diskusi kelompok. Nanti mungkin ada kelompok satu dengan kelompok yang lain berdiskusi. Oke, paham? Jadi nanti kelompok satu misalkan menyimpulkan hasil percobaannya, kemudian kelompok lain boleh menanggapi ya. Oke. Kemudian ada presentasi kelompok. Jadi nanti setiap kelompok harus mempresentasikan. Mungkin satu orang saja cukup, nanti yang mewakili, kemudian kelompok lain boleh menambahkan atau bertanya. Paham? Lanjut berikutnya ya. Nah, itu untuk mekanismenya. Terus nanti pas pembelajaran nanti ada literasi, boleh literasi pakai buku atau literasi digital atau pakai HP ya. Nanti HP-nya boleh kalian gunakan. Nah, untuk berikutnya kita akan memasuki ke pembelajarannya. Jadi nanti coba kalian perhatikan dulu. Saya akan menampilkan dulu ini. Sebentar ya. Nah, coba kita lihat ini isi video ini dulu. Nah, kita simak bareng-bareng ya. Oke. Boleh diamati dulu video ini. Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, kita ketemu lagi dengan channel Teguh Indra Tarigan. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan perkebunan ataupun bercocok tanam, terutama yang organik ya. Kita akan membahas banyak bahan sebenarnya, di antaranya adalah garam dapur, garam Inggris, ada juga baking soda ataupun cuka apel untuk keperluan berkebun kita. Apakah memang benar dia bermanfaat dan bagaimana cara memakainya? Nah, itu untuk videonya ya. Mudah-mudahan kalian setelah melihat video ini banyak pertanyaan yang muncul gitu ya. Coba permasalahan apa yang tadi kita dapat di sini, banyak sekali garam-garam yang digunakan untuk menyuburkan tanaman ya. Yang pertama ada garam Inggris katanya ya. Garam Inggris itu adalah senyawanya apa? Ada yang kenal? MgSO4 ya. Manfaatnya selain pencahar perut untuk menguras supaya itu mungkin, tapi tidak baik untuk melangsingkan sebenarnya ya, karena dia akan lengset nantinya, tapi dia bermanfaat buat tanaman gitu ya. Oke, kemudian ada yang kalau bolu dikasih apa? Iya, baking soda. Buat apa itu namanya? Pengembang juga ya. Jadi itu namanya baking soda, itu adalah natrium bikarbonat, juga itu adalah garam. Jadi banyak sekali manfaat yang kita ambil dari senyawa-senyawa garam yang ada di alam. Ya, tidak semua bahan kimia itu itu menakutkan, tapi banyak juga yang sangat bermanfaat buat kita semua. Tidak ada satupun senyawa di alam ini yang tanpa ada unsur kimianya. Semuanya pastikan ada unsur kimianya. Baik itu yang berbahaya, yang bermanfaat, semuanya ada. Termasuk meja, tubuh kita, rambut, kulit, dan semuanya itu ada bahan kimianya. Oke, tapi kadang-kadang kita ketika bilang bahan kimia langsung ingatnya ke yang berbahaya saja, ya. Oke, nah itu untuk video pembelajarannya supaya kalian muncul apa yang harus kita lakukan, punya pemikiran ke depan ya. Kemudian saya bagi kelompok dulu, nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya udah banyak yang duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Tapi saya bacakan. Untuk kelompok 1 adalah Aini Cleo Putri Agung, kemudian Farisa Naifah, terus sama Najla. Oke. Kelompok 2 itu ada Elisa, ada Nadia, sama Faiza. Oke, kelompok 2 sana. Lalu kelompok 5 ada Dewa Ayu, kemudian ada Kalista dan Tasya Mulia. Oke, kelompok 5 di sana. Paham ya? Jadi itu sudah berkelompok, kita bagi kelompok rata-rata 3 orang supaya kalian bisa bekerja sama gitu ya. Jadi semuanya bisa mengerjakan, jadi tidak saling mengandalkan. Oke, semuanya sudah menempati kelompok masing-masing. Lalu ini ada lembar kerja ya.
tiap siswa mendapatkan satu lembar kerja siswa, tapi mengerjakan mungkin tiap kelompok bareng-bareng ya. Jadi kelompok 1 berarti datanya harus sama, tidak boleh beda gitu ya. Oke, saya bagikan dulu. Kemudian nanti setelah dibagikan LKPD ini, coba kalian diamati dulu, dilihat ya. Oke, dikasih nama ya seperti biasa. Nanti itu adalah untuk laporan, nilai laporan. Kemudian ini Elisa. Oke, bisa. Nah, ini Elisa. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya? Nah, sekarang coba silakan kalian diskusikan ya. Apa namanya itu yang ada di LKPD ini, lalu rancang cara merancang percobaannya seperti apa. Silakan, boleh literasi dulu, boleh lihat HP, boleh lihat buku yang ada di depan kalian ya. Buku paket juga sudah ada disediakan. Silakan dibaca-baca ya. Oke, dirancang alatnya ya. Kalau ada yang belum paham boleh sambil bertanya. Ini yang nomor 1 gambar apa coba? Sabun ya. Sabun juga merupakan garam, manfaatnya buat membersihkan ya. Oke. Kemudian yang kedua ini apa namanya? Deterjen. Oke, manfaatnya mungkin hampir mirip ya, tapi yang ini buat kulit, yang ini buat pakaian. Kebayang nggak kalau misalkan deterjen buat kulit? Bisa sih, bisa ada busanya, cuman apa namanya itu kebayang, mungkin rambutnya bisa rontok ya. Oke, jadi langsung putih gitu ya. Oke, sudah dibagi kelompok. Nah, sekarang lakukan, udah dicek LKPD-nya. Boleh sambil baca-baca dulu ya. Sambil dirancang, coba lihat alat bahannya dikeluarkan. Yang ada di sini boleh diikutin dulu. Oke. Ada lakmus merah birunya? Ada ya. Nah, yang ini apa coba? Ini namanya apa ini? Plat tetes ya. Jadi yang ini namanya plat tetes. Oke. Kalau yang ini namanya apa nih? Botol semprot. Oke, sudah ngerti ya. Pipet tetes. Oke, betul. Ini apa namanya? Lakmus universal. Oke, silakan kalian rancang. Kemudian bagaimana cara mengujinya? Oke, coba. Boleh? Oke, ada yang tahu nama senyawa dari Na2CO3? Apa? Na2C24, natrium oksalat ya. Oke, yuk dicoba, dirancang dulu. Bisa Radia? Aman ya. Oke. Baca sudah? Oke, ya, tulis dulu aja, santai, yang rapi. Rehan sudah? Oke, tulis ya. Sambil lihat HP juga boleh. Ya, itu gelas kimia. Nah, sekarang kalau sudah merancang, sudah dirancang, silahkan kalian literasi dulu, buka buku paket, buka internet ya. Silahkan dibaca-baca dulu tentang hidrolisis garam. Ini seperti ini. Najla lagi membuka buku, silahkan dibaca dulu bukunya. Kemudian Aimi sudah lagi membaca lewat internet. Oke, silahkan dibaca dulu ya. Boleh? Apa? Jumlahnya satu-satu aja boleh. Ya. Oke. Daya HP-nya boleh. Nah, gitu betul. Oke. Nah, itu tentang asam basa ya. Oke, garam. Bisa kan Anissa? Bisa ya. Siap. Nah, ini sudah. Oke. Sabia. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lihat bagian LKPD-nya. Dari LKPD tersebut ada yang ditanyakan dulu nggak? Coba tanyain. Boleh Caca nanya dari LKPD. Gimana Caca? Boleh suara dikerasin? Syarat garamnya hidrolisis itu kayak gimana Pak?
Boleh ada yang mau mencoba menjawab syarat garam yang bisa terhidrolisis itu yang seperti apa? Katanya Caca. Ada yang bisa mencoba menjawab? Boleh? Vanessa mungkin kelompok 1 ada yang menambahin? Gak usah takut salah, gak apa-apa. Boleh? Yuk, Najla mau mencoba. Iya betul, gak apa-apa, betul kayak gitu. Coba. Menurut Najla gimana? Seingat aku kalau misalnya entah dari asam atau basanya itu ada yang lemah, jadi kayak nggak dua-duanya kuat. Oke, betul sekali. Jadi nanti syarat garam yang bisa terhidrolisis adalah garam yang di dalamnya ada ion, kation atau anion yang berasal dari asam lemah atau basa lemahnya saja. Begitu ya saya. Jadi harus ada yang lemah. Kalau kuat-kuat semua itu tidak terhidrolisis. Oke, betul sekali jawabannya dan bagus pertanyaannya ya. Oke, makasih Caca, Najla. Kemudian berikutnya ada lagi yang mau bertanya. Nah, kalau sudah cukup kita lanjutkan. Silakan lakukan percobaannya, ya. Lakukan prakteknya. Silakan campur-campur, tidak campur-campur ya, maksudnya itu larutan. Kemudian kalian tes identifikasi menggunakan lakmus merah, lakmus biru, menggunakan kertas universal. Oke, silakan. Ya, boleh dicoba. Bareng-bareng boleh, ya. Oke, mau nyala apa dulu? Ini plat tesnya. Oke. Nah, ini kelompok ini sudah melakukan percobaan juga. Oke. So, radia oke. Jadi nanti kalau di sini misalkan NH4 2 kali SO4 di sini 1, di sini 1 masukin nanti yang merah yang ini ya biru gitu ya. Oke. Nanti kalau misalkan menggunakan yang ini mah bisa langsung celupin kan? Langsung celupin aja ke sini nanti disamakan. Oke. So. Warnanya apa? Ini saya paling pertama ya, ini ada NH4. Berarti yang ini warnanya apa ini? 2 kali SO4. Merahnya berarti asam basa? Asam ya, berarti yang ini senyawanya asam. Kalau yang ini Na2C24, coba kasih yang merah satu lagi. Coba. Nah, berarti ini sifatnya apa? Coba kita lihat nih. Jadi kalau kayak gini, yang ini sifatnya asam atau basa nih yang ini? Asam, karena semuanya warnanya merah. Kalau yang ini sifatnya netral, karena yang biru yang ini tetap merah. Paham gak? Oke ya, sok dilanjutkan. Oke, siap betul. Oke, mana tanya enggak? Ini lakmus merah dulu ya guys, kita cobain ke amonium sulfat. Bisa kan? Aman ya, sok dikerjakan dulu, silakan dicoba. Ini guys, apa sih? Ini universal guys. Kita cobain ke larutannya masing-masing. Langsung masukin aja kan ya? Iya. Saat ini maksudnya kayak gini kan Pak? Atau kayak Iya, celupin. Ya. Coba. Nah, kita tunggu aja. Apa? Bapak ini tadi tuh ya? Ya, celupin. Nah, ini udah berubah guys. Boleh sambil literasi juga, boleh lihat HP ya, Tasa, boleh lihat HP-nya dan juga lihat HP-nya. Oke. Najla juga ya. So, coba. Kita harus celupin ke sini boleh. Ya, di ada ini kan ada angkanya. Langsung aja jadi on. Coba kita lihat lagi guys apakah benar. Kok bisa 9 lagi? Dia belum ini masih udah dikasih. Gak usah. Mau
dibilas disemprot dulu, boleh kalau sudah. Oh, dapat juga. Bisa kan? Udah dapat? Langsung celup aja ke sini. Oh, ini mah rusak ya. Kayaknya rusak deh. Oke, kita ganti. Udah bisa gitu? Hah? Oke, coba dilanjut lagi. Nah, ini coba dicelupin sama Radia ke sini coba. Nah, nanti caranya celupin. Nah, nanti bilas dulu betul. Nah, sekarang masukin dulu aja coba. Kalau dia baru coba masukin di sana. Oke. Nah, nanti di sini tinggal dibaca angkanya ya. Oke, paham? Nah, nanti kalau sudah digunakan, diangkat lalu dibilas pakai botol semprot. Begitu ya. Oke. Bisa? Oke, lanjut. Bisa ya? Oke. Silakan sambil literasi juga. Kalau ada yang bertanyakan silakan sambil bertanya, Alisa. Iya. Oh, mungkin bisa jadi udah tercampur juga ya. Nah, jadi hati-hati kalau misalkan larutannya dicampur sedikit aja udah nanti akan memberikan hasil yang berbeda. Ya. Yang ini udah. Oke. Sok ditulis dulu ya. Berapa itu? Bapak ini kan yang ini merah. Oh, berarti kalau sudah Jadi kalau kuat-kuat semua tidak begitu. Bisa? Oke ya. Silakan dikerjakan dulu, diselesaikan semuanya. Kalau ada yang bertanyakan sambil bertanya saja, oke. Gak usah sungkan-sungkan. Yang penting kita bisa ya. Oke. Bisa mengerjakannya? Oke, barangkali yang bertanyakan, silakan ditanyakan dulu. Oke, sudah semua ya rata-rata ya. Oke, coba sambil baca-baca lagi boleh. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Danendra ada yang tanya? Gisel ada yang tanya dulu? Kelompoknya Danendra boleh bertanya? Rangga boleh? Boleh, Abzal, kelompok Abzal ada yang bertanya nih. Coba pertanyaannya dikerasin suaranya. Kenapa kalau garam kertas lakmusnya itu nggak berubah warna, Pak? Kalau garam tidak berubah warna ya? Oke, yang netral ya? Yang NaCl, Pak. NaCl. Ada yang mau menjawab kenapa NaCl ketika dikasih kertas lakmus itu warna kertas lakmusnya tidak berubah? Coba nih Farisa. Oke, silakan. Kalau dari penjelasannya Pak Adi tadi kan hidrolisis itu syaratnya ada agen atau katiun yang lebih kuat gitu kan. Kalau di NaCl dua-duanya sama-sama kuat jadi nggak bisa hidrolisis, jadi nggak berubah warnanya. Oke, betul ya kayak gitu. Jadi karena dua-duanya kuat ya. Jadi salah satunya harus ada yang lemah supaya bisa terhidrolisis. Jadi kalau dua-duanya kuat berarti pastikan netral. Oke, terima kasih Farisa. Begitu Afzal? Ya, Pak. Oke, makasih ya. Oke. Lanjut berikutnya. Sudah semua? Coba kita cek lagi. Sudah selesai? Oke. Selesai ya. Oke, yang kelompok ini udah beres? Oke. Tuh, sambil literasi, oke. Saya. Nah, begitu rapi ya. Oke. Oke, sudah. Bingung tapi ya sambil mikir boleh. Hitungnya susah. Bisa sudah? Oke. Tiara sudah? Belum. Mana? Coba. Ini diapain? Jadi nanti iya, jadi nanti ini senyawa basa, ini senyawa basa, ini senyawa asam, nanti ini ada NH4 apa nih? NH4OH. Ininya lemah, ini mah HCl, ininya kuat. Ya, begitu juga ke sini berikutnya. So, ya. Ya. Bisa kan, Raga? Oke. Nah, seperti udah hampir beres semua. Nah, sambil saya coba nilai juga ya. Oke, tiap kelompoknya coba sambil diperlihatkan.
Oke. Aprian ya. Oke. Tiara coba lihat. Oke, Tiara sudah. Rangga juga sudah. Oke. Dan Elra, oke, sudah ya. Kemudian kelompok 4. Abjal sudah? Masih ya, oke. Coba dapatkan tadi. Aini sudah? Dikit lagi. Oke, dilanjutkan. Oke, Farisa? Masih ada lagi. Najla? Tinggal ngitung. Oke. Garami, asam atau basanya, betul-betul sekali ya, karena dia akan membentuk senyawa asam dan basanya. Lagi kalau yang lemah, kalau yang kuat dia senangnya dalam keadaan ion aja menyendiri, dia tidak mau kembali lagi ke semua ya. Oke. Silakan yang belum dikerjakan dulu, yang sudah boleh sambil periksa lagi. Nah sekarang kalau sudah, silahkan didiskusikan dengan temannya ya. Jadi hasilnya sama atau beda, kemudian itu kenapa alasannya seperti itu. Boleh didiskusikan dulu sesama kelompok ya, didiskusikan dulu. Nanti mungkin setelah didiskusikan baru nanti satu perwakilan nanti harus ada yang maju ke depan. Silahkan dibacakan hasilnya ya. Oke. Oke, kita coba cek dan didiskusikan. Oke, datanya ada sudah dapat? Sudah. Oke, kelompok ini sudah, kelompok 3. Kelompok 4 sudah dapat datanya? Sudah juga sudah didiskusiin? Sudah. Oke, kelompok 5 sudah didiskusikan, Tasya? Sudah, datanya sama? Sama. Oke, kelompok 2 sudah dapat datanya? Sudah semua ya? Oke, alhamdulillah. Nanti tinggal dipresentasikan ya. Nanti ada perwakilan yang mempresentasikan. Ya, boleh Tasya, boleh Nadia, boleh Elisa atau Faiza. Kelompok ini sudah beres. Nanti buat kesimpulan ya, dipresentasikan, diskusikan. Oke. Nah, karena sudah selesai semuanya, sekarang kalian sudah didiskusikan. Sekarang silahkan tiap kelompok melaporkan hasil percobaannya ya. Satu orang, satu kelompok, satu orang. Silahkan ke depan, silahkan paparkan saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kita coba dari kelompok mana dulu yang sudah siap saja, boleh? Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok mana? Kelompok 5 udah? Boleh. Boleh Alisa, boleh diituin ya. Oke, kita dengarkan kesimpulan dari kelompok 5 ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Kalau sudah cukup, nanti kita lanjut ke kelompok berikutnya. Jadi dari percobaan hidrolisis garam didapatkan kesimpulan bahwa sifat-sifat garam bisa terhidrolisis apabila garam yang terbentuk itu dari asam kuat dan basa lemah, basa kuat dan asam lemah, dan juga asam lemah dan basa lemah. Tapi garam tidak dapat terhidrolisis apabila garam yang terbentuk itu dari basa kuat dan asam kuat. Juga ada pun garam yang terhidrolisis dari percobaan yang telah dilakukan tadi adalah NH4Cl, CH3CONA, Na2C2O4, dan yang terakhir adalah NH4 kali 2SO4. Sedangkan yang tidak dapat hidrolisis adalah KCl dan NaCl. Kedua itu yang KCl dan NaCl itu adalah garam. Dah. Oke, sebentar dulu, jangan duduk ke belakang. Barangkali ada yang mau nanggapin? Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Kelompok 1, 2, 3, 4 cukup? Oke, kalau cukup kita kasih tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya yang belum. Berikutnya kita lanjut ke kelompok 1, sudah belum? Udah? Oke, Najla silakan. Atau Farisa boleh? Oke, sedikit dulu ya. Oke, Farisa, ya silakan. Nanti kelompok 3 ya. Oke, Pak. Ya. Oke. Jadi hari ini yang bisa diskusikan dari kegiatan kami itu hidrolisis itu baru bisa terjadi kalau dalam garam itu terdiri dari asam kuat sama basa lemah, atau basa kuat sama asam lemah, atau
yang dapat mengubah warna lakmus. Nah, dari percobaan yang tadi itu bisa disimpulkan kalau yang kita tuh NH4Cl-nya itu asam, terus habis itu CH3CONA-nya itu basa, Na2C2O4 itu basa, HCl itu netral, dan HCl itu netral, NH4SO4 itu asam. Jadi yang kalau yang asam itu dua-duanya merah, jadi lampu merah jadi peta merah, lakmus biru jadi merah. Kalau yang basa itu lakmus merahnya jadi biru, lakmus birunya ke biru. Oke, udah? Ada yang mau menanggapi dulu dari kelompok lain? Cukup? Cukup. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 3. Boleh dibacakan, Rangga? Boleh ke depan? Ya. Disebutkan, dibacakan. Oke. Jadi kesimpulan dari percobaan ini yaitu garam yang dapat hidrolisis adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, dan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya yaitu NH4Cl, CH3COONA, Na2C2O4, dan NH4-2SO4. Dan garam yang tidak dapat terhidrolisis adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat saja, yaitu KCl dan NaCl. Oke, sudah? Oke, ada yang mau ditanggapi dulu? Ada yang mau menanggapi? Tidak ya, cukup. Oke, terima kasih Rangga, terima kasih semuanya. Oke, Alhamdulillah semuanya sudah melaporkan hasil percobaannya tiap kelompok dan hampir semuanya adalah sama ya. Untuk kesimpulannya mungkin kata-katanya saja yang berbeda tapi isinya adalah sama. Oke, kemudian berikutnya saya minta tolong kalian lakukan penilaian diri sendiri. Jujur ya, saya kasih linknya, saya kasih link ke Daniela, kemudian Rean, terus Tasya dan Najla ya, nanti dikasih ke temannya juga untuk penilaian diri dulu. Oke, saya kirim. Nah itu untuk penilaian diri ya, silakan diisi terlebih dahulu. Sudah melakukan penilaian dirinya? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Kita coba evaluasi sedikit dari percobaan yang telah kita lakukan tadi ya. Jadi secara umum alhamdulillah semua kelompok bisa melakukan percobaan dengan baik. Semua kelompok bisa mendapatkan informasi terbaru yang kalian lakukan, terutama tentang hidrolisis garam ya. Jadi hasil percobaannya banyak yang sama, cuma ada beberapa mungkin yang berbeda, mungkin dikarenakan ada senyawa yang tidak murni atau mungkin kurang dibilas atau mungkin hal-hal berikut lain penyebab lainnya. Jadi nanti tidak masalah, yang penting kita didiskusikan dulu. Tadi sudah hampir sama semuanya. Kemudian coba kita simpulkan. Jadi dari hasil percobaan yang kalian dapat itu ada tadi ada garam. Garam itu adalah hasil reaksi asam dan basa. Asam dan basa kalau direaksikan akan membentuk sebuah garam. Ingetin, jadi kalau pH asam di bawah 7, kalau pH basa di atas 7, kalau pH yang netral sama dengan 7 ya. Kemudian garam yang bisa terhidrolisis adalah garam yang seperti apa? Garam yang gimana tadi? Di dalamnya ada senyawa lemahnya. Kalau kuat semua tidak terhidrolisis ya. Oke. Kemudian kalau menggunakan lakmus, kalau basa berarti garam basa itu berarti membirukan. Merah jadi biru. Kalau garam asam berarti memerahkan. Semuanya jadi merah, gitu ya. Kalau garam netral berarti tetap tidak berubah. Oke. Nah, untuk berikutnya reaksinya nanti yang bereaksi dengan air adalah yang lemahnya saja, karena dia tidak stabil di dalam larutan, dia lebih senang kembali pada keadaan semulanya, yaitu membentuk asam lemah dan basa lemahnya saja. Sementara untuk yang berasal dari asam kuat, basa kuat, dia sangat senang sekali dalam bentuk ionnya ya. Seperti KNO2 tambahin air itu ada K+ dan NO2-. NO2-nya yang bereaksi karena dia merupakan asam lemah, bereaksi dengan air membentuk HNO2 plus OH-. Oh, kalau dalam air ada OH-, pastikan dia senyawanya adalah basa ya. Oke, berikutnya untuk reaksi-reaksi yang lain juga sama. Ada yang bertanyakan dulu? Ya, itu untuk evaluasinya. Kemudian sekarang saya minta silakan lakukan penilaian kembali sesama temannya.
Jadi silakan muter. Kalau misalkan ada 4 orang, Tiara menilai Aprian, Aprian menilai Rangga, Rangga Dera Nera, dan Nera menilai Nih. Kalau bertiga juga sama muter. Paham? Oke. Saya kasih linknya lagi. Ini teman sebaya ya, penilaian teman sebaya dulu. Oke, Tasya, Danindra, Rean, Abzal, Najla lagi. Silakan dikasih ke temannya masing-masing. Diisi lagi ya. Oke. Boleh tiap kelompok sambil mengumpulkan LKPD-nya. Panjang boleh kalau apa. Boleh kedepankan tadi ya. Oke, LKPD-nya tiap kelompok boleh dikedepankan. Kelompok 5 udah boleh dikedepankan Tasya. Oke. Gampang kan? Bisa? Ya. Oke. Makasih. Oke, siap. Sudah? Kelompok 3, kelompok 4, boleh siap. Oke. Itu diperhatikan lagi. Ya. Kalau sudah ya. Nah, sekarang minta tolong sama perwakilan dari kelas ini untuk memberikan kesimpulan secara keseluruhan. Boleh Aprian ke depan? Ya. Oke, boleh suaranya yang keras ya, biar terdengar jelas. Oke, ini kesimpulan hari ini ya. Oke, boleh. Baik, untuk kesimpulannya, dari hasil eksperimen dapat disimpulkan bahwa hidrolisis garam adalah reaksi antara garam dengan air yang membentuk suatu senyawa asam basanya lagi. Sifat asam basa dari suatu senyawa juga dapat ditentukan dengan menggunakan kertas lampu merah atau biru. Indikator dan atau menggunakan senyawa lain seperti namun secara teoritis sifat garam dapat ditentukan oleh spesies atau bagian garam yang berasal dari asam kuat atau basa kuat. Oke, itu kesimpulan dari teman kita Aprian. Terima kasih Aprian. Tepuk tangan buat Aprian. Oke, kemudian berikutnya ini ada soal ya, tes kognitif buat kalian. Silahkan dikerjakan lagi ya. Kita menggunakan link Google Form, jadi biar lebih mudah ya untuk mengerjakannya. Jadi kita manfaatkan TPA-CK-nya. Oke, silahkan dikirim ke temannya masing-masing. Nanti kita lihat siapa yang paling tinggi nilainya ya. Oke, silakan. Udah? Oke. Ini sudah ya, saya periksa dulu soalnya. Sudah? Oke, belum. Silakan dikerjakan dulu. Oke, baru 2 orang. Ini sudah terlihat yang sudah mengirimkan baru 2 orang. Jadi kita lihat nilai tertingginya siapa ya. Nah, ini untuk laporannya alhamdulillah semuanya pada mengerjakan dengan baik ya. Banyak yang mendapatkan nilai 100. Oke. Dan tulisannya juga bagus-bagus ya. Ini cukup jelas sekali. Oke, kalau sudah semua? Ini baru 5 orang. Oke, silakan disubmit dulu. Oke, baru 8 orang. Silakan. Oh, enggak ada kertasnya ya. Butuh kertas boleh nih. Kalau butuh kertas silakan. Ya, oke, yang membutuhkan kertas silakan. Boleh. Oke, sudah ya. Udah semuanya oke. Nah, ini udah semuanya. Nah, kita buka nilai tertingginya siapa. Dan untuk laporannya sudah saya periksa ya. Jadi bagus-bagus, hampir banyak yang nilainya 100. Kemudian berikutnya kita coba cek nilainya. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba biar malu, biar semangat ya. Oke, nilai tertingginya ini adalah Afzal, kemudian Rean ya. Oke ya. Jadi nilai tertinggi adalah Afzal sama Rean. Oke, terima kasih buat Afzal dan Rean. Kemudian teman-teman yang lainnya masih banyak yang 90 ya. Tapi tidak masalah karena tidak harus semuanya bisa. Mungkin tadi kurang fokus ya. Oke, terus berikutnya ya, mana Rean coba? Oke, mana Afzal? Oke, terima kasih ya. Udah mendapatkan nilai 100. Kemudian saya kasih lagi link untuk refleksi. Jadi apa namanya? Silakan kalian refleksikan diri kalian. Pembelajaran ini menarik atau bagaimananya? Silakan diungkapkan di sini ya. Oke, sebentar saya kirim lagi.
Ini untuk refleksinya, silakan dikerjakan Tasya dan Endra, Abjal, Najla. Oke, dikirim ke teman-temannya. Jadi harus seperti itu ya. Oke, silakan refleksikan. Semoga itu dengan refleksi ini kita bisa kedepannya bisa belajar lebih baik lagi, bisa dipahami semuanya ya. Oke. Udah semua? Udah ya. Oke, kalau sudah semua, kita mungkin untuk pembelajaran hari ini sudah sampai itu ya. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan materinya, itu materi tentang larutan buffer atau larutan penyangga. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu di rumah materi-materi tersebut supaya nanti ketika kita belajar kalian sudah tahu dasarnya. Jadi tinggal menyamakan saja persepsinya. Oke. Kemudian berikutnya ada susu, cuman itu untuk yang nilainya tertinggi saja. Oke, ini ada buat Abzal. Abzal mana? Nah, ini mungkin bisa diminum langsung jadi biar sehat ya. Oke. Ini buat Abzal. Terima kasih ya. Kemudian kelompok terbaik ini ada siapa kelompok terbaiknya adalah kelompok Elisa. Oke, Elisa boleh maju ya. Ini buat Elisa. Oke ya. Ini kelompok terbaik ya. Oke, terima kasih. Bapak kelompok terbaiknya cuma satu Pak di sini. Cuma satu aja sama ya. Jadi kita bareng-bareng. Oke, terima kasih semuanya untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.